Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi Firmansyah, NIM C1B022165 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, dan dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak Bambang Purnomo SE MM. Baiklah, kali ini saya akan presentasi tentang manajemen mutu terpadu. Lanjut saja ke materi. Total Quality Management atau TQM dapat didefinisikan dari 3 kata yang dimiliki, yaitu total merupakan keseluruhan, quality yaitu kualitas, manajemen yaitu tindakan, pengendalian, pengarahan. Definisi TQM adalah sistem manajemen yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan kegiatan yang diupayakan benar sekali melalui perbaikan berkesinambungan dan memotivasi karyawan. Unsur utama dalam TQM yaitu fokus pada pelanggan, obsesi terhadap kualitas pendekatan ilmiah, komitmen jangka panjang kerjasama tim, perbaikan sistem secara berkesinambungan, pendidikan dan pelatihan, kebebasan yang terkendali, kesatuan tujuan, adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Manfaat TQM yaitu perbaikan kualitas, memperbaiki persaingan, meningkatkan output bebas kerusakan, harga yang bersaing, meningkatkan pangsa pasar, mengurangi biaya operasi, meningkatkan penghasilan dan meningkatkan laba. Baik, selanjutnya persyaratan implementasi TQM. Yang pertama, komitmen yang tinggi atau dukungan penuh dari manajemen puncak. Selanjutnya, mengalokasikan waktu secara penuh untuk program TQM. Selanjutnya, menyiapkan dana dan mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Selanjutnya, memilih koordinator atau fasilitator program TQM. Selanjutnya, melakukan benchmarking pada perusahaan lain yang menerapkan TQM. Selanjutnya, merumuskan nilai atau value, visi atau vision, dan misi atau mission. Mempersiapkan mental untuk menghadapi berbagai bentuk hambatan. Yang terakhir, merencanakan mutasi program TQM. Selanjutnya, hubungan kualitas kepuasan pelanggan dan kemampuan bersaing organisasi. Kualitas produk jasa, lanjut yaitu ke kepuasan pelanggan, lanjut lagi ke kemampuan bersaing perusahaan. Kualitas produk jasa ada appearance, image, reliability, durability, safety, customer service. Kepuasan pelanggan yaitu ada customer feeling, expert performance, selanjutnya customer satisfaction index, selanjutnya customer loyalty index. Untuk kemampuan bersaing perusahaan itu ada price atau cost, quality, innovation, sustainability, growth. Yang terakhir net income. Slide selanjutnya, alat-alat dalam penerapan TQM. Yang pertama, curah pendapatan atau brainstorming adalah alat perencanaan yang dapat digunakan untuk mengembangkan kreativitas kelompok. Yang kedua, diagram alur atau bagian arus proses adalah suatu alat perencanaan dan analisis yang digunakan antara lain untuk menyusun gambar proses tahap demi tahap untuk tujuan analisis atau komunikasi. Yang ketiga, analisis SWOT adalah suatu alat analisis yang digunakan untuk menganalisa masalah dengan kerangka strengths, weakness, opportunities, dan threats. Yang keempat, ranking referensi merupakan suatu alat prestasi yang dapat digunakan untuk memilih gagasan dan pemecah masalah di antara beberapa alternatif. Selanjutnya, metode survei kepuasan pelanggan. Yang pertama, sistem keluhan atau saran atau complaint and suggestion system. Mengisi formulir untuk menyampaikan hal-hal yang dikuasai dengan yang tidak disukai. Yang kedua, survei kepuasan pelanggan, yaitu customer satisfaction survey. Pengukuran langsung yang dilakukan terhadap pelanggan, baik secara terpilih maupun acak, tertulis maupun lisan. Ghost shopping yang dilakukan dengan menggaji seseorang yang bertindak pura-pura sebagai pelanggan potensial. Yang keempat, lost customer analysis, menghubungi kembali pelanggan yang berhenti membeli atau lari ke pemasok lain. Selanjutnya, biaya, kualitas dan layanan berkualitas.
Kualitas merupakan kepuasan pelanggan. Definisi kualitas biaya, yaitu kualitas merupakan biaya yang dapat disediakan untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kualitas produk, seperti kemungkinan produk yang kualitasnya buruk. Layanan kualitas itu ada beberapa, yaitu yang pertama kinerja, yang kedua estetika, yang ketiga kemudahan perawatan atau perbaikan, yang keempat fitur, yang kelima keandalan, yang keenam tahan lama, yang ketujuh kualitas kesesuaian, dan yang terakhir kecocokan penggunaan. Selanjutnya kategori biaya kualitas. Yang pertama biaya pencegahan, biaya untuk mencegah kualitas yang buruk pada produk atau jasa yang dihasilkan. Yang kedua biaya penilaian, biaya untuk menentukan apakah produk dan jasa telah sesuai dengan persyaratan atau kebutuhan pelanggan. Yang ketiga biaya kegagalan internal, biaya yang terjadi karena produk dan jasa dihasilkan tidak sesuai dengan spesifikasi atau kebutuhan pelanggan. Yang keempat, biaya kegagalan eksternal, biaya yang terjadi karena produk dan jasa yang dihasilkan gagal memenuhi persyaratan atau tidak memuaskan kebutuhan pelanggan setelah produk disampaikan kepada pelanggan. Metode biaya kualitas tersembunyi. Yang pertama, metode penggali atau multiplier method. Metode penggali mengasumsikan total biaya kegagalan adalah hasil penggalian dari biaya-biaya kegagalan yang terukur. Yang kedua, metode penelitian pasar. Metode penelitian pasar digunakan untuk menilai dampak kualitas yang buruk terhadap penjualan dan pangsa pasar. Yang ketiga, fungsi kerugian kualitas Taguchi. Fungsi kerugian Taguchi mengasumsikan setiap penyimpangan dari nilai target suatu karakteristik kualitas dapat menimbulkan biaya kualitas yang tersembunyi. Baiklah, hanya itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.